Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di Jalan Buku channel dengan moto The Power of Literasi. Kali ini saya sangat berbahagia karena saya ditemani oleh 3 orang putri saya. Kali ini memang agendanya untuk bincang-bincang, untuk ngobrol tentang buku bersama dengan putri-putri saya yang 3 ini. Nanti pada kesempatan lain saya akan bincang-bincang juga dengan putra-putra saya yang 3. Kemudian yang satu sedang tugas di Saudi Arabia, kemudian yang satu juga ada dinas luar, dan yang satunya sedang mempersiapkan tes ke perguruan tinggi. Jadi saya hari ini hanya ditemani oleh 3 orang putri saya untuk bincang-bincang tentang buku kenangan. Seperti pada episode sebelumnya pemirsa, saya membahas dengan teman-teman saya, sahabat saya gitu, yang punya buku kenangan. Ternyata unik juga ini berbagai buku kenangan itu. Nah, kali ini pemirsa saya ingin mencoba ngobrol-ngobrol ringan dengan putri-putri saya. Saya perkenalkan dulu pemirsa, sebelah kiri saya ini putri saya yang pertama, Pina Amalena Mariana. Hai. Yang kedua ini putri saya, Devi Amelia. Assalamualaikum. Nah, ini yang ketiga, putri saya, Piki Hijriati Amali. Halo. Gimana Cepina, Devi, Cepiki, gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, baru saja kontrol. Nah, gitu. Jadi kita hari ini bincang-bincang terkait dengan buku kenangan ya. Oke. Nah, jadi terserah ngobrol apa saja tentang buku kenangan, buku yang mungkin diperolehnya susah, atau kita dapat buku hadiah ulang tahun dari orang yang ternama misalnya gitu, yang bisa menjadi kenang, atau dari sahabat karib gitu dan sebagainya. Silakan apa saja. Nah, sekarang mulai dari Kakak Pina yang paling besar. Kalau buku waktu di sekolah yang disukain buku pelajaran matematika, karena penjelasannya cukup jelas. Ya. Kalau waktu kuliah itu buku tentang makanan dan gizi kan dulu, makanan untuk orang sakit. Nah, itu sebabnya waktu itu ngambil pilihan apa, jurusan apa kesehatan. Iya, ngambil gizi. Nah, ini pemirsa, kebetulan putri saya S1-nya ada 2 sebetulnya S1-nya, tapi S1 yang pertama dia ngambil Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Iya, dulu namanya. Kesehatan masyarakat. Iya. Nah, itu di UI. Kesehatan aja. Ilmu kesehatan. Nah, dia ngambil jurusan apa, gizi. Gizi. Karena itu buku yang disukai, buku-buku Gizi. sekitar gizi ya. Nah, buku apa aja kalau bisa disebut? Tadi Masih ingat? lupa kalau judulnya, tapi sampulnya warna hijau, diet gitu, lebih ke gizi apa, kayak jaga berat badan. Iya. darah Penulisnya tinggi. masih ingat nggak penulisnya? Oh enggak. Tapi tahu bahwa itu buku kesayangan, buku yang Iya, sering saya dibaca, suka, buku yang suka baca buku itu. senang. Terus Iya. kalau novel, ya novel genrenya yang romance kayak gitu. Novel. Kalau novel itu yang roman. Ya. Kalau buku lain selain buku apa? Buku pelajaran selain itu? Yang itu buku novel, tapi kalau yang berkesan bikin buku itu yang quote sama Oh. yang cinta untuk pertiwi. Ini pemirsa kebetulan juga mulai belajar menulis, tapi apa namanya? Antologi. Antologi. Iya. Antologi itu jadi bersama-sama dengan teman-teman lain, bahkan ada ratusan penulis menjadi satu buku gitu. Nah, itu ada buku apa namanya yang pertama? Judulnya? Yang quote itu sama Ganjar Pranowo. Ya, Quote. apa nama judulnya? Nah, judul bukunya apa tuh? Kalau yang kedua judulnya Cintaku untuk Pertiwi. Oh, Cintaku untuk Pertiwi. Iya. Itu jadi buku kenangan juga kan? Iya. Karena itu apa? Karena pengalaman pertama menulis atau gimana? Iya, pertama menulis untuk kelas rendah, yang kedua itu Iya. paling berkesan karena anak-anak kelas rendah nulis bareng kayak gitu. Ya, Devi udah pernah baca bukunya Cena? Belum pernah. Belum pernah. Nah, itu dikasih dikasih bukunya Belum pernah, Nah, Pak. Kalau Devi apa senangnya, buku apa? Buku kalau dulu sih sukanya tentang sejarah. Makanya pengen masuk IPS karena kan tentang sejarah Indonesia dulu suka tuh. Ya Tapi sama, lama-lama- Papa juga dulu pernah suka itu
ada sejarah nasional, ada sejarah dunia. Nah, sejarah Nah. nasional. Nah, udah itu udah masuk ke IPS, akhirnya ada akuntansi, kayaknya menarik tuh akuntansi. Akhirnya ya udah, pertama nantinya ke dasar-dasar pengantar akuntansi mengenai debit, kredit, saldo, pokoknya semuanya tuh. Akhirnya pernah ikut kayak lomba tapi di Universitas Pancasila. Universitas Pancasila lomba. Jadi kan karena suka akuntansi, diikutin lomba ke situ. Jadi menarik akuntansi, tapi sekarang udah nggak suka akuntansi. Jadi dulu buku yang dibaca-baca itu buku-buku akuntansi itu. Iya, dulu suka sama akuntansi. Karena itu masuk ke Fakultas Ekonomi di UIN. Fakultas Ekonomi di UIN, tapi ngambil di UIN-nya bukan akuntansi. Waktu di Sanawiyah Aliyah apa buku yang disukai apa? Buku- Sama akuntansi juga. Akuntansi juga. Iya, Oh. cuman pas lagi. Dan sejarah tadi ya. Iya, Dan dari buku sejarah. sejarah. Nah, tapi karena akuntansi itu nggak terlalu ini Dulu ribet. Papa punya buku sejarah zaman dulu tuh kalau nggak salah pengarangnya itu Wirami Harja apa siapa itu. Udah kesini udah nggak ada, udah itu zaman dulu Papa juga senang itu kalau belajar sejarah itu karena apa ya, ada cerita ya, Ya, gitu, cerita itu. pahlawan-pahlawan gitu kan, jadi membuat kita Ya. semakin bersemangat untuk Termotivasi. punya cita-cita tinggi ya, Ya. terinspirasi, termotivasi gitu ya, Iya. bisa memberikan bekal kepada kita kan gitu. Kalau buku-buku lain seperti buku cerita, buku apa? Nggak suka? Dulu sukanya yang tentang motivasi aja sih, kalau buku-buku yang lain nggak terlalu menarik gitu. Ya, buku guru kalau buku tuh kalau di sekolah ada buku perpustakaan, ada buku pengayaan, ada buku teks, ya kan? Nah, buku teks kan tadi udah diceritakan. Kalau buku pengayaan apa? Untuk menambah wawasan apa? Baca buku apa tuh kira-kira? Nggak suka itu, sukanya itu aja. Buku-buku teks aja, buku-buku pokok itu aja. Pokok itu aja, karena nggak terlalu. Kalau ini yang nomor 3 nih, Vicky apa nih yang suka apa dulu? Dia mah demen baca. Di luar yang serius, yang hiburan aja. Oh gitu. Jadi yang Ada gambarnya, ada tulisannya komik. komik. Dulu waktu MTS. Waktu di Sanawiyah. Iya, kalau nggak salah itu Sanawiyah Aliyah ya? Enggak. namanya disebutnya manga. Kan Oh. dari Jepang komiknya. Komiknya. Nakayoshi. Tebel. Kan banyak tuh judul-judulnya. Papa lihat buku kamu banyak banget tuh Itu komik. tebel karena isinya 10 cerita terus bersambung terus makanya jadi banyak. Oh. Ya itu satu judul tuh berapa jilid? Kayaknya 10 jilid. 10 komik isinya. Ah. Cuma sedikit banget bersambung terus. Iya 10 jilid apa gitu. Eh, Apa nama-nama suami komiknya yang masih ingat? Nakayoshi. Takayoshi. Nah, Nakayoshi apa lagi yang kencang? Judul Judul komiknya? judul yang komik tebelnya itu emang depannya Nakayoshi, tapi isi di dalam 10 Banyak. judul itu banyak. Iya banyak. Nggak Tapi tahu apa. enggak lain-lain komik yang lainnya apa? Kok Papa lihat kayaknya banyak, ada Doraemon, ada Cuma Shinchan, nggak tahu siapa aja. ada siapa Superman. Gitu apa yang gitu. cowok-cowok kan Gitu. komik-komik cowok. Oh. Tapi kalau Vicky mah emang suka baca dia mah. Itu Devi dulu suka itu yang misteri. Apa? Novel-novel horor. Iya. Oh, yang horor. Nah sekarang Alpan suka tuh. Horor. Kan dia ada channel juga, channel apa? horor. Apa? Metropolitan Immortal. Oh iya. Nah, Metropolitan Immortal itu dia cerita kontennya konten horor. Iya. Itu. Paranormal experience-nya. Nah, tapi kalau sekarang dia apa? Komik-komik Jepang ya? Iya, lebih ke anime. Kayaknya gitu. Kalau Vicky, kalau buku-buku pelajaran itu dianggap serius, itu kurang. Lantas kenapa Vicky ngambil jurusan komunikasi? Kalau di Aliyah dulu ngambilnya jurusan bahasa Arab. Nah, kalau di UIN ngambil Jurnalistiknya Fakultas Dakwah dan Komunikasi ngambilnya jurnalistik. Kan sebelumnya bahasa. Kenapa tuh senang ngambil itu? Ya biar nggak ketemu matematika. Oh. Tetap aja. Menghindar Ada dari statistik matematika. pelajarannya matematika. Iya. Iya, buku-buku novel lain yang Novelnya Habibur Rahman biasanya. Habibur Ada Rahman. cinta yang tebel-tebel. ayat-ayat cinta. Ketika cinta bertasbih ada satu. Itu yang pada dibikin film itu? Iya. Oh, Dulu apa aja kan tuh? nggak tahu bakal jadi film. Oh. Ya, Waktu jadi Vicky tebel-tebel. baca-baca itunya apa novelnya itu filmnya belum ada waktu itu. Belum. Oh. Tebel-tebel. Kelas berapa Ki itu? Itu mah kayaknya udah kuliah. Oh, udah kuliah. Nah,
Soalnya kan nggak pakai gambar, tulisan Iya. doang. Berarti ada variasi ya, ada buku-buku pelajaran ya. Ternyata ada buku-buku juga penunjang pengayaan gitu ya yang dibaca itu. Gitu. Nah, pemirsa kebetulan yang belajar menulis baru satu ini. Vina Amalena Mariana. Apa kenang-kenangannya apa pembelajarannya dari menulis buku itu, Nak? Yang susahnya itu mencari inspirasi dulu. Iya. Untuk timbulin di awal itu kalau udah ketemu. Artinya idenya ya, Iya. mencari ide. Ini saya mau nulis buku apa nih? Nah itu ya, itu lama tuh. Iya lama. Itu harus kontemplasi, ya kan? Cari inspirasi, kira-kira baca buku yang lain, cari baca buku orang kan, segala macam kan, gitu. Nah nanti udah ketemu baru dituangkan ke dalam Iya. judul Iya. ya, sehingga bisa dicoret-coret. Atau bahkan jangan-jangan nulis dulu judulnya belakangan. Enggak, nyari dulu, keliling dulu, nunggu mood dulu, sampai ntar udah mood baru deh nulis. Ada pengalaman nggak nih bertiga nih suka kalau ulang tahun ada yang ngasih buku gitu? Dulu Ada. yang Khadijah itu. Oh, Khadijah. Entar lo, Khadijah istri Rasulullah. Iya, itu. Oh itu Pina dapat hadiah dari siapa? Hadiah dari sahabat namanya Neng ya dulu. Satu kuliah. Neng. Oh si Tetangga, Neng. Iya iya anaknya Maneng. Oh. Dia ngasih buku itu ya. Waktu ulang Bagus tahun. sekali isinya ya. Iya. Luar biasa itu. Mahal itu bukunya kan. Tebal juga. Dulu. Dibaca nggak? Dan Banyak. iya. Kalau sekarang awalnya nulis pakai tangan dulu. Apa langsung ngetik aja? Langsung di HP kan ada memo di HP. Oh. Kalau itu nulis. ada aplikasi nggak untuk membantu Kalau menulis? nulis Iya, itu cuma memo doang. Nggak enak. Hilang nanti naruh di Lupa lagi. Kirain enak bikin suara-suara di kertas. Enggak. Langsung di HP diketik. Kalau papa zaman dulu pikir nulisnya di kertas dulu, papa tulis-tulis di kertas langsung diketik, habis diketik baru disetting, di layout jadi buku. Nggak direvisi sama penerbit atau Iya, Iya, editing pas ada mau itu. editing ya ada. Ada editing ada proses editing gitu. Itu biasa itu udah SOP-nya. Iya. Sebelum terbit harus ada editing dulu, di proof dulu kan. Kalau kayak gitu kan kita mau bikinin cover ya. Nah, cover itu udah ada ahlinya. Isinya aja. Ada ahlinya, jadi bukan kita lagi Isi gitu. aja. Biasanya kita cuma minta pikirannya aja, dia ngasih pikirannya aja. Oh, warna Saya apa, pengennya gambar covernya tuh apa. begini nih, nuansanya Temanya. gini, nuansanya gini nih, di pemandangan alam atau di perkotaan atau di pegunungan gitu kan, di laut atau di apa, kita minta pemandangan atau di langit gitu segala macam. Kita ngomong tuh. Nah nanti si ilustratornya itu yang mewujudkan di dalam bentuk cover yang bagus. Gitu. Seperti Jalan Buku Channel ini, Papa thumbnailnya itu Papa minta Dapa untuk membuat itu. Tapi kalau untuk rekaman, editing, Papa minta Diki. Jadi alhamdulillah dalam beberapa bulan terakhir ini Papa dibantu Diki sama Dapa, sehingga produksinya agak lancar, gitu, nggak terlalu tersendat, gitu. Sekarang kan udah punya Aisyah, ya kan? Ya. Udah punya Encik. Itu apa kelihatan buku? Kira-kira Dongeng. mereka senangnya buku apa tuh kira-kira? Dongeng. Kalau Dongeng. bisa 30 dongeng Indonesia. 30 dongeng Indonesia. Gua pernah nulis juga. Ada berapa kan? Dongeng Apa ada dongeng? dongeng yang benda-benda. sama Kemarin tuh ada judulnya kisah apa? 100 Sama apa? kesana. Bisa. Unik, kumpulan unik. Itu anak Indonesia. Ya, itu juga ada Nah, itu kumpulan kan. dongeng anak Indonesia. Iya, nah itu dongeng-dongeng juga tuh. Iya sih, Mbak. Kirim gua. Nah, Jadi ini, binatang. jadi ini udah ketahuan tuh bakatnya tuh senang sama buku-buku yang cerita, Iya. novel ya. Nah, kalau Encik, Sipa di mana Sipa? Fabel yang Fabel. Kancil dan kawan-kawan dia Oh, senang suka itu. banget, satu buku dibaca berkali-kali. Pabel itu. Heeh. Oh. Si Kancil sama buaya apa sama hari. Terus Vicky belikan di mana? Dibeli di Ayah. mana? Beli di mana? Konten kayaknya. Oh, online. Tadi mau beli boneka. Kalau Aisyah? Sama online juga. Online juga. Iya. Nah, Sekarang zamannya online Iya. semua. Jadi bagus itu. Nah, itu terus dipupuk ya.
kan Aisyah kan baru naik kelas 2 nih. Ya. Kalau Encik kan baru, Sipa kan baru PAUD TKB. B, tiga PAUD B. Jadi ditumbuhkan tuh minat untuk bagaimana membaca itu ya. Jadi bahkan harus mengurangi apa itu nonton di gadget tuh ya, supaya dia YouTube apa itu dia kita alihkan ke baca supaya lebih bagus gitu. Itu dipantau gitu. Ada pertanyaan. Oke, pemirsa, demikian bincang-bincang kami dengan ketiga putri kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Atau ada pesan dari Pina, Depi, Piki mau ngasih apa? Saran apa? Mau pertanyaan aja, bagaimana sih kiat-kiat cerna buat anak-anak biar bisa mau membaca? Karena kan zaman sekarang apa-apa HP. Apa-apa YouTube gitu. Itu bagaimana cara menumbuhkannya sebagai cerna yang udah biasa nulis gitu? Nulis dan lagi bu guru. Jadi guru Coba kan kira-kira apa strateginya kira-kira? Kalau kiatnya membaca sih waktu itu yang udah pernah diterapin ya, pertama ya kita cari dulu anak tuh pengen taunya tentang apa gitu, yang ringan-ringan aja dulu, jangan langsung disodori matematika. Betul. Kayak gitu, yang ringan-ringan aja dulu Ya, yang menarik ya, bikin dia penasaran ya. kayak gitu, terus motivasi gitu. Ya. Pengen tahu ini baca buku ini kayak gitu. Contoh ya yang Papa perlu disampaikan kemarin tuh sama Aisyah, itu ada apa? Buku bocah muslim tuh. Bacaan Ensiklopedi 1 sampai 10 ya. bocah muslim itu 1 sampai 15 atau? 15. Iya, nah itu bacaannya besar-besar hurufnya, gambarnya warna-warni. Nah itu menarik buat anak-anak itu. Nah itu bisa mengalihkan bisa mengalihkan dia dari nonton itu ke buku itu yang menarik. Karena pasti masing-masing teknologi ada kelemahannya. Ya. Jadi misalnya kalau di HP kelemahannya mungkin tidak seperti lama lihat di dalam buku gitu. Kalau dia kan Bosan. bisa nyontek ya, bisa apa namanya? Nyontek tuh. Ngikutin ngegambar Iya. pesawat yang di buku itu ke buku dia, ke anu dia, itu juga menarik. Jadi itu cara jadi betul yang Pina katanya apa? Harus persuasif, yang menarik gitu ya. Jangan dikasih yang berat-berat gitu kan. Yang apa gitu. Kalau bicara angka untuk disebut aja dulu. Nah gitu, jangan pakai rumus-rumus, nanti berat kalau rumus-rumus. Nah pengalamannya kalau Sipa gimana? Sama kan, kayak gitu kan, kayak komik-komik tadi itu menarik dia. Padahal belum bisa baca kan? Pengennya nggak ada gambarnya. Iya, tapi kan PAUD belum bisa baca kan? Iya. Kalau Aisyah kan kelas 2 udah bisa baca. Kalau ini kan gambarnya aja kan? Tapi dia paham kan yang dimaksud itu, dari gambar itu dia bisa membaca situasi itu. Demikian pemirsa bincang-bincang saya dengan ketiga putri saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan dikirimkan video yang sejenis gitu kepada kami. Misalnya Bapak Ibu bisa berbincang-bincang dengan keluarga, membicarakan tentang buku di keluarga. Kemudian videonya dikirim ke Jalan Buku Channel, gitu. Itu insya Allah akan kami tindak lanjuti dan akan kami tayangkan di Jalan Buku Channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.